Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Teuku Faiz Kamal. Baik, pada video kali ini saya akan berbagi dengan teman-teman semua. Pembahasannya adalah Autoregressive Distributed Lag atau yang disingkat dengan ARDL. Nah, dosen pengampu dalam mata kuliah saya adalah Bapak Dr. Alphonse Satrianto MA. Lanjut. Nah, apa itu ARDL? Nah, perlu teman-teman ketahui, kepanjangan ARDL itu adalah Auto Regressive Distributed Lag (ARDL) yang diperkenalkan oleh Pasaran dan Shin pada tahun 1997 dengan pendekatan kointegrasi. Metode ARDL merupakan metode yang dapat mengestimasi model regresi linear dalam menganalisis hubungan jangka panjang yang melibatkan adanya uji kointegrasi di antara variabel time series. Kemudian model ARDL merupakan gabungan dari model AR autoregressive dan DL distributed lag. Nah, adapun kedua model tersebut, model AR adalah model yang menggunakan satu atau lebih data pada masa lampau dari variabel penjelas. Sementara kalau model DL adalah model regresi melibatkan data pada waktu sekarang dan waktu masa lampau atau lag-gate dari variabel penjelas. Nah, itu model dari ARDL, teman-teman. Sekarang kita akan praktek di aplikasi. Baik, teman-teman. Ya. Oke. Langkah pertama, seperti biasa, teman-teman persiapkan dulu aplikasi Fuse. Boleh Fuse 7, 8. Nah, pada kesempatan kali ini saya menggunakan Fuse 9. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, sudah keluar tampilannya. Nah, langkah yang pertama, teman-teman klik boleh di sini, create a new Fuse work file. Nah, kemudian karena teman-teman perlu pahami, ingat, seperti biasa, kalau kita mengolah data, kita harus persiapkan data kita dulu di Excel. Saya sudah mempersiapkan data saya dari tahun 1999 sampai tahun 2022, teman-teman. Ini. Nah, sehingga di Fuse, nah di sini start tahunnya adalah 1999. Kemudian berakhir data saya adalah 2022, teman-teman. Kita klik OK. Nah, kalau misalnya seperti ini tampilannya, nah kita untuk mempermudah teman-temannya sekali lagi. Oke. Nah, setelah keluar seperti ini, apa lagi yang akan kita lakukan? Nah, yang akan kita lakukan adalah kita klik quick, kemudian empty group. Ini kita geser ke atas. Ini kita taruh kursornya di sini. Next, kita copy aja data ini, teman-teman. Data saya ini. Dari sini kita mulai. Dari Y, X1, X2, kemudian sampai bawah. Sampai sini. Copy. Kemudian kita paste aja di sini, teman-teman. Nah, udah muncul seperti ini. Nah, apa yang akan kita lakukan setelah tampilan datanya seperti ini? Nah, langkah pertama dalam mengolah data ARDL adalah teman-teman yang pertama harus memastikan X1, X2, dan Y itu stasioner atau belum. Nah, pertama kita coba Y. 2 kali kita klik view, kemudian unit test. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, syarat data tersebut stasioner, kita melihatnya cuma di probabilitas saja, teman-teman.
Kalau misalnya probabilitasnya lebih kecil daripada 0,05 berarti dia sudah stasioner. Nah, berarti Y di tingkat level probabilitasnya di bawah 0,05 artinya sudah stasioner. Kita X aja. Kemudian kita coba yang X1. Sama kayak tadi, view unit root test di tingkat level. Nah, ternyata di tingkat level X1-nya sudah probabilitas karena di bawah 0,05. Kita X aja. Kemudian kita coba yang X2. Kita klik view, kemudian unit root test. Nah, coba kita coba dari level dulu. Nah, ternyata di probabilitas X2 ini di tingkat level masih di atas 0,05, jadi belum stasioner. Jadi kita harus buat X2 ini harus stasioner. Caranya kita ubah aja, teman-teman. Unit root test, kalau tadi di level, nah sekarang kita ubah menjadi first different. Ini kita taruh di sini. Nah, kita klik OK. Nah, setelah kita ubah ternyata benar. Di tingkat first different, X2 ini sudah di bawah 0,05, artinya sudah stasioner. Kita klik X aja. Nah, perlu teman-teman ingat, berarti setelah kita menguji stasioner atau tidak, dapatlah kita ambil kesimpulannya kalau Y tadi di tingkat level sudah probabilitasnya di bawah 0,05 di tingkat level, X1 juga di tingkat level, sementara X2 harus di first different, baru dia bisa di bawah 0,05. Itu perlu kita ingat, teman-teman ya. Kemudian langkah berikutnya apa lagi yang akan kita lakukan? Langkah berikutnya adalah kita akan melihat kointegrasi antar variabelnya. Caranya bagaimana? Kita klik view, kemudian ini kointegrasi test, kemudian Johansen System Cointegration Test. Kita klik ini. Selanjutnya kita klik OK. Nah, seperti inilah tampilannya, teman-teman. Nih tampilannya. Di sini kita bisa mengetahui bahwasanya probabilitas X1 dan X2-nya ini di atas 0,05, teman-teman. Kemudian apa lagi yang akan kita lakukan? Apa lagi yang akan kita lakukan? Kita akan melakukan ini lagi, teman-teman. Kita klik view, kemudian tunggu sebentar, teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman, kita akan mengklik ini, kemudian kita kayak gini kan ya, kita blok semuanya, teman-teman. Kemudian open as equation. Nah, setelah seperti ini, cancel ya teman-teman, salah. Kita ke quick aja, kemudian estimate equation. Nah, di sini kita buat Y, kemudian spasi, jangan lupa. Y tadi cuma di tingkat level, jadi tidak kita tambah D. X1 juga di tingkat level, tidak kita tambah D. Sementara X2 dia harus first different, kita tambah D, kemudian kita buat dalam kurung X2, kemudian spasi C kecil. Nah, di sini teman-teman jangan lupa kita ambil ARDL-nya. Nah, setelah seperti ini kita klik OK. Nah, muncullah tampilan seperti ini, teman-teman. Nih tampilannya. Nih, oke. Bisa teman-teman lihat. Nah, apa lagi yang akan kita lakukan?
Nah, inilah hasil ARDL untuk sementara teman-teman ya. Lalu kita akan melihat kointegrasi antar variabel. Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah kita klik view, kemudian kita ambil koefisien diagnostik, kemudian bond test. Oke, nah seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa melihat, kita bandingkan kalau misalnya F statistik yang ini lebih besar daripada signifikannya yang ini, yang 5% ini, maka ini dikatakan dia layak ya. Bond test. Nih, diulangi teman-teman. Berarti F statistik ini harus lebih besar daripada bond. Kalau misal lebih besar F statistik ini daripada bond, berarti ada hubungan jangka panjangnya teman-teman. Kemudian kita klik view. Selanjutnya kita ambil model summary. Kemudian kriteria graph. Nah, di sini kita melihat modal yang paling baik ini adalah ARDL 110. Nah, sehingga kita ubah di estimate-nya teman-teman. Kita ubah di estimate-nya ini kita ubah menjadi 1. Ini juga kita ubah menjadi 1. Kemudian kita klik OK. Nah, inilah hasilnya teman-teman. Model ARDL kita pada lag yang optimum. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ada variabel X1, kemudian ada variabel X2, kemudian ada R square kayak gini teman-teman. Nah, selanjutnya apa yang akan kita lakukan lagi teman-teman? Nah, teman-teman nanti bisa mengklik view, kemudian kita lihat residual diagnostiknya itu bagaimana. Kita lihat dari normalitasnya dulu teman-teman. Nah, fokus kita adalah pada probabilitasnya teman-teman. Jika probabilitasnya 0 di atas 0,05, berarti data kita ini bisa kita gunakan. Nah, di sini kita lihat di tingkat normalitas, probabilitasnya di atas 0,05, berarti bisa nih. Berarti bisa kita gunakan data kita ini. Kita coba dari serial correlation LM test. Oke. Nilai probabilitasnya lebih besar daripada 0,05. Kemudian kita akan uji ini lagi. Heterosklerostisitas. Kita klik OK. Nah, ternyata probabilitasnya juga di atas 0,05. Nah, selanjutnya kita akan melihat model jangka pendek dan jangka panjangnya teman-teman. View, kemudian kita klik koefisien diagnostik, kemudian kita pilih yang ini. Ini adalah model jangka pendek teman-teman, dan ini adalah model jangka panjang. Model jangka pendek bisa kita ketahui bahwa di sini ada cointek Y minus 0,0027. Nah, artinya data kita ini layak pas banget kita gunakan
1 tahun ke depan. Tadi berakhir data saya kan tahun 2022. Nah, di tahun 2023 data saya ini sudah pas banget untuk digunakan. Kemudian ini ada datanya pada jangka panjang. Di sini X1, X2-nya ini lebih besar daripada 0,05. Nah, jadi yang bagus di sini adalah harus di bawah 0,05. Nah, di sini adalah variabel C atau variabel Y. Nah, kalau kita lihat dari jangka pendek yang di bawah 0,05 adalah sama juga yang variabel dari variabel Y, teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya apa yang akan kita lakukan lagi, teman-teman? Nah, uji stabilitas. Kita akan melihat uji stabilitasnya, teman-teman. Oh, stabilitas itu kita harus ubah dulu, teman-teman. Kita klik estimate. Kemudian ini kita ke LS. Kemudian kita klik OK. Nah, inilah tampilannya, teman-teman. Kemudian kita lihat stabilitasnya, apakah data kita stabil dari masa ke masa atau dari waktu ke waktu. Kemudian kita ambil rechoosing estimate OLS only. Di sini kita ambil choosum. Kemudian kita klik OK. Nah, seperti inilah. Nah, perlu teman-teman ketahui, jika data kita yang garis biru ini tidak melewati garis merah ini, berarti data kita bisa digunakan. Nah, itu syaratnya. Syaratnya adalah syarat stabilitasnya seperti itu, teman-teman ya. Kalau misalnya data kita ini tidak melewati garis merah ini, teman-teman, berarti data kita lulus dari uji stabilitas. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, teman-teman. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Semoga teman-teman paham step by step, tahap demi tahap yang sudah saya paparkan kepada teman-teman. Syukron. Sekali lagi saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Oke, thank you.